Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Agung Maulid. Di sini saya dari Teknik Informatika semester 6. Nah, jadi di sini saya ingin menyelesaikan tugas perkuliahan saya, yaitu tentang perancangan sebuah entity relationship diagram atau biasanya disebut dengan ERD. Nah, jadi di sini saya sudah membuat contohnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tahapan-tahapan terlebih dahulu nih sebelum kita akan membuat diagram entity relationship diagramnya. Nah, jadi di sini yang pertama ini kita menentukan sebuah studi kasusnya. Nah, di sini saya membuat studi kasus tentang penjualan produk atau barang online. Nah, untuk studi kasusnya ini, penjualan merupakan aktivitas menjual produk berupa barang ataupun jasa. Aktivitas ini dilakukan oleh dua orang, yaitu penjual dan pembeli. Nah, jadi penjual ini dapat menjual banyak produk. Produk tersebut memiliki banyak jenisnya. Setiap pembeli bisa membeli banyak produk ataupun satu produk dapat dibeli oleh banyak pembeli sesuai dengan keinginannya. Setelah pembeli ini memilih produk atau memesan produk, pembeli bisa melakukan transaksi atau pembayaran. Nah, langkah kedua ini kita mengidentifikasi dan menetapkan entiti atau entitas yang terkait. Nah, jadi untuk pengertian dari entitas tersebut yaitu sebuah konsep yang memiliki objek. Nah, jadi entitas ini bisa berupa objek barang, tempat maupun eh, maupun benda lainnya. Nah, pada kasus ini terdapat 5 entitas. Yang pertama ada entitas penjual, yang kedua ada entitas produk, yang ketiga ada jenis produk, yang keempat ada entitas pembeli, dan yang kelima ada entitas transaksi. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bentuk-bentuk dari entitas. Nah, untuk entitas ini dia ini berbentuk bisa dikatakan bentuknya persegi panjang nih. Ada 5 entitas nih. Yang pertama penjual, yang kedua entitas produk, nih yang ketiga jenis produk, yang keempat entitas pembeli, dan yang kelima tadi ini, nah ini entitas transaksi ya. Selanjutnya tahapan yang ketiga ini kita ini menentukan atribut. Jadi atribut ini sebuah ciri atau karakteristik yang dimiliki masing-masing entitas. Nah, langsung saja kita lihat ke gambarnya. Nah, bisa dilihat nih, untuk entitas penjual dia memiliki atribut ID penjual. Nah, ini bisa ID penjual ini dia disebut dengan primary key atau kunci yang utama. Jadi primary key ini nilainya tidak sama dengan atribut lainnya. Nah, untuk yang atribut kedua ini dia ada email, yang ketiga ada atribut nama penjual, yang keempat ada atribut alamat, yang kelima ini ada atribut penjual. Nah, yang entitas kedua ini produk. Jadi si produk ini dia ini memiliki ID produk, dia sebagai primary key-nya, yang kedua ada atribut harga, yang ketiga ada atribut nama produk, dan yang keempat ini ada atribut stok produk. Nah, yang ketiga ini ada entitas jenis produk. Nah, jenis produk ini memiliki atribut ID jenis produk, dia sebagai primary key-nya. Yang kedua ada atribut jenis produk, yang ketiga ada atribut deskripsi. Nah, yang selanjutnya yang keempat ini entitas pembeli. Untuk entitas pembeli ini ada atribut ID pembeli sebagai primary key-nya. Yang kedua ada atribut email, yang ketiga ada atribut nomor telepon, yang ketiga ada atribut nama pembeli, dan yang
kelima ini ada atribut alamat. Nah, ini untuk entitas transaksi ya. Dia memiliki atribut ID transaksi. Dia juga sebagai primary key-nya. Yang kedua ada atribut waktu transaksi, dan yang ketiga ada atribut waktu pembayaran, dan yang keempat ada atribut total pembayaran. Nah, itu jenis-jenis atribut setiap masing-masing dari masing-masing entitas. Dia ini bentuknya bisa dikatakan oval ya. Untuk tahapan selanjutnya ini menentukan relasi. Jadi relasi ini bisa dikatakan sebuah hubungan antara entitas satu dengan entitas dua. Kita langsung ke contohnya nih. Untuk relasi yang pertama, penjual dengan produk. Nah, untuk relasi penjualan produk, dia memiliki hubungan dengan relasi menjual. Nah, ini untuk bentuk relasi ini bisa dikatakan sebuah belah ketupat. Jadi, adanya hubungan antara si penjual dengan si produk. Penjual dapat menjual produk. Nah, untuk produk ini memiliki relasi dengan jenis produk. Si produk ini memiliki jenis produk. Nah, si yang relasi selanjutnya ini produk dengan pembeli. Nah, relasinya ini dibeli. Jadi di relasi dibeli ini ada beberapa atribut. Yang pertama ada atribut pembelian, dia sebagai primary key-nya, dan ada atribut tanggal dan atribut harga produk. Nah, kenapa di sini di relasi dibeli ini dia ada atribut penambahan atribut. Jadi penambahan atribut ini digunakan untuk penambahan informasi eh, adanya informasi antara pembeli dengan adanya entitas pembeli dengan entitas produk. Jadi dia ini digunakan untuk menambah sebuah informasi gitu. Nah, itu untuk relasi produk dengan pembeli. Nah, untuk relasi selanjutnya, pembeli dengan transaksi, dengan relasinya melakukan. Jadi si pembeli ini melakukan sebuah transaksi ini. Jadi ada hubungan si pembeli dengan transaksi. Nah, untuk tahapan selanjutnya ini kita menentukan kardinalitas. Jadi untuk pengertian kardinalitas itu sendiri adanya hubungan antara relasi dengan entitas. Untuk yang kardinalitas pertama ini, penjual dengan produk ini, satu penjual dapat menjual banyak produk atau one to many. Jadi untuk sebuah kardinalitas ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ini one to many. Jadi untuk pengertian one to many ini bisa dikatakan satu ke satu. Nah, yang kedua ada one to many. Untuk one to many ini bisa dibilang satu ke banyak. Yang ketiga ini ada many to one. Jadi bisa dikatakan banyak ke satu. Nah, yang keempat ini ada many to many. Jadi many to many ini bisa dikatakan banyak ke banyak. Nah, itu dari jenis-jenis kardinalitas. Nah, yang pertama tadi kardinalitasnya one to many. Nah, ini untuk kardinalitas penjual dengan produk. Jadi, satu penjual dapat menjual banyak produk. Berarti kan satu penjual itu one, untuk banyak produk itu many. Jadi, kardinalitasnya itu one to many. Bisa dilihat dari simbol panahnya dia. Kalau one itu cuman baris satu, sedangkan untuk
banyak ini bisa dilihat bentuknya seperti ini. Nah, untuk kardinalitas produk dengan jenis produk itu masih one to many karena produk ini satu produk bisa memiliki banyak jenis produk. Contohnya ini misalnya pada handphone ataupun smartphone. Satu produk dia ini bisa memiliki banyak jenisnya. Contohnya smartphone, dia memiliki jenisnya ini ada iPhone, ada Realme, ada Oppo dan lainnya. Nah, itu untuk kardinalitas dari produk dengan jenis produk. Nah, untuk kardinalitas produk dengan pembeli ini many to many, banyak ke banyak. Kenapa dia bisa dikatakan many to many? Karena satu produk bisa dibeli banyak pembeli dan satu pembeli dapat membeli banyak produk. Artinya itu kan many to many. Nah, untuk kardinalitas selanjutnya ini pembeli dengan transaksi one to many. Jadi si pembeli ini satu pembeli dapat melakukan banyak transaksi. Contohnya gini, ketika ada satu pembeli dia ini melakukan beberapa transaksi. Misalnya nih, ketika si pembeli ini pertama melakukan pembayaran kepada barang dia nih, ketika memesan paket dia transaksi yang pertama dia membayar paket sepatu. Nah, yang kedua dia juga melakukan pembayaran paketnya ini atau produknya ini handphone. Nah, yang ketiga ini dia melakukan pembayaran ke produk helm. Nah, itu kan dia melakukan 3 transaksi. Itu bisa dikatakan melakukan banyak transaksi atau si pembeli banyak melakukan transaksi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang tahapan dalam perancangan entity relationship diagram. Mohon maaf bila ada kata atau penyampaian yang kurang tepat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.